pihak pengelola membangun berbagai fasilitas seperti musola, tempat ganti baju dan kamar mandi yang layak, warung-warung yang berjajar dengan rapi menyediakan berbagai menu kuliner baik makanan, minuman, jajanan, dan ada juga toko pusat oleh-oleh. Untuk menjaga keselamatan pengunjung, pihak pengelola juga menyediakan pos penjagaan di wisata alam edukasi ini. Pada masa pandemi saat ini, wisata Sumber Maron dijadikan salah satu wisata tangguh COVID-19 di Kabupaten Malang. Oleh karena itu, setiap pengelola, pekerja, dan wisatawan di area Sumber Maron harus menerapkan protokol kesehatan. Penerapan protokol kesehatan ini dipantau langsung oleh pihak perangkat Desa Karangsuko, Babinsa, dan pihak kepolisian Polsek Kecamatan Pagilaran. Dampak positif dengan berdirinya unit usaha yang dikelola BUMDes Amanah ialah terserapnya tenaga kerja atau karyawan sebanyak 27 orang, pedagang di lokasi wisata Sumber Maron sebanyak 104 orang, petugas ojek 60 orang. Selain itu, masyarakat secara swadaya mengubah tanah milik pribadinya sebagai lahan parkir sebanyak 14 lokasi parkir untuk kendaraan bus, mobil, dan kendaraan roda 2 dengan 50 orang petugas parkir. Selain kedua aset yang telah dikelola, BUMDes Amanah telah berencana untuk mengembangkan aset yang masih belum dikelola dengan baik yang ada di wilayah Desa Karangsuko. Rencana kedepannya, setelah kami lihat di desa kami ini ada dua potensi yang mau kita kembangkan. Yang pertama adalah Sumber Jeruk yang rencananya kita buat wisata juga yang berhubungan dengan air. Yang kedua adalah Sumber Taman yang di situ juga ada mata air yang dulu yang mungkin sudah terkenal tapi belum dikelola. Rencananya kedepannya kita manfaatkan, kita kelola sehingga bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Desa Karangsuko. Inilah tempat rencana pengembangan aset Desa Karangsuko berikutnya yang akan dikelola oleh BUMDes Amanah, yaitu Sumber Jeruk dan Sumber Taman. Sumber mata air Sumber Jeruk akan dijadikan tempat untuk berwisata kuliner dan tempat refreshing. Sedangkan sumber mata air Sumber Taman akan lebih dimaksimalkan untuk wisata air dan wisata dalam air. Sumber Maron, jaya!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Para sahabat desa di seluruh Nusantara, selamat siang, selamat berketemu kembali dengan Akademi Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pada siang hari ini, saya hadir di tengah-tengah sahabat desa untuk bersama-sama kita sharing pengetahuan, sharing barangkali juga nanti dari saudara-saudaraku sahabat desa bisa memberikan masukan terkait dengan pengalaman lapangan dalam rangka untuk tema kali ini kami akan mengambil sebuah tema pengembangan desa wisata berkelanjutan dan kebangkitan ekonomi baru dalam kurung pasca COVID-19. Kenapa dalam kurung ini saya kasih dalam kurung? Tentu ini sebuah harapan dan doa. Mudah-mudahan kita semua segera terhindar dari COVID-19 ini. Memang pada sejak tahun 2020 COVID-19 ini melanda dunia termasuk Indonesia, salah satu sektor yang paling terdampak adalah pariwisata. Karena itu kita punya harapan besar, mudah-mudahan COVID ini segera berakhir dan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan sebagai penopang kegiatan ekonomi, baik ekonomi negara maupun ekonomi masyarakat ini bisa pulih kembali. Baik sahabat desa yang saya cintai, yang saya hormati dan saya banggakan, saya coba ingin sharing baik nanti dari sisi kebijakan kementerian, kemudian kedua adalah terkait bagaimana sebenarnya apa yang harus kita lakukan melihat dengan kondisi di desa kita, kemudian juga beberapa hal yang mungkin bisa jadi nanti menjadi guidance bagi kita semua untuk mengembangkan, menengok desa-desa kita, bagaimana desa wisata di kita ini bisa berkembang lebih baik untuk ke depan. Baik, saya mulai Bapak, Ibu, dan sahabat desa yang berbahagia. Kita tahu bersama bahwa RPJMN kita tahun 2020-2024, Bapak Presiden memberikan sebuah arahan bagaimana pencapaian visi 2045 melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi. Transformasi ekonomi sebagai salah satu item penting di sini adalah bagaimana kita mencoba melakukan transformasi dari yang sebelumnya ketergantungan kepada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah yang tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Strateginya adalah bagaimana industrialisasi ini, industrialisasi berbasis sumber daya dan rantai produksi. Pengembangan destinasi unggulan melalui pengembangan destinasi wisata, salah satu adalah bagaimana perbaikan di sisi aksesibilitas, atraksi, dan amenitas di destinasi pariwisata prioritas. Di sisi lain juga penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital. Melalui penguatan ekonomi kreatif tersebut bisa dilakukan di sektor kuliner, fashion, kriya, aplikasi, dan konten digital termasuk game, film, dan musik. Kita ini semua dengan adanya pandemi COVID-19 tahun 2020 sampai hari ini kita semua tahu kondisi ini sangat mempengaruhi terkait dengan laju perkembangan tersebut. Tapi juga perlu kami ingatkan dan kita semua yakin bahwa tidak ada ujian yang tiada akhirnya. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa segera mengangkat seluruh musibah ini, seluruh pandemi ini, dan kita semua kembali beraktivitas pulih seperti sedia kala dan negara kita tentu semakin kuat, semakin maju, dan semakin mandiri. Sahabat desa yang saya cintai, yang saya hormati dan banggakan, lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang secara implementatif tahun 2015 dilakukan, ini memberikan sebuah angin segar bagi berkembangnya, berkiprahnya sebuah desa
sebagai sebuah entitas masyarakat yang memiliki otonomi untuk mengelola sumber daya dan arah pembangunannya dengan berdasarkan kearifan lokal yang dimiliki. Tentu, desa sebagai entitas, syarat berdirinya desa kan ada 3. Pertama, memiliki wilayah, kedua ada pemerintahannya, yang ketiga ada jumlah penduduk. Bicara wilayah di dalamnya berarti ada aset ataupun potensi dimiliki. Inilah salah satu yang menjadi dasar kita bicara pada siang hari ini terkait dengan bagaimana model pengembangan pariwisata yang berbasis masyarakat. Nah, ini tentu sejalan dengan konsep community based tourism. Desa sebagai sebuah entitas tadi saya katakan memiliki potensi baik aset maupun potensi yang lainnya. Karena itu saya selalu menggunakan di setiap kesempatan istilah untuk memotivasi yang perlu kami sampaikan bahwa tidak ada desa itu sebenarnya yang miskin. Yang ada adalah desa belum mampu menemukan kenali terhadap potensi dan aset yang dia miliki sehingga belum bisa mendaya gunakan untuk kepentingan dan sebesar-besar kesejahteraan masyarakat. Inilah menurut saya sebuah motivasi dasar yang harus selalu kita tanamkan kepada seluruh stakeholder yang ada di desa, utamanya masyarakat kita, sehingga kita semua punya motivasi yang besar untuk membangun desa-desa kita. Sahabat desa di seluruh Nusantara yang berbahagia, kita patut bersyukur juga kalau melihat kekayaan alam negara Indonesia ini. Kita ini adalah negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki lebih dari 17.100 pulau. Kemudian kalau kita melihat penduduk kita juga penduduk nomor 4 terbesar di dunia, dengan lebih dari 714 suku dan lebih dari 1.000 bahasa daerah. Ini tentu modal yang bisa kita kelola dengan baik kalau kita ingin negara kita ini lebih maju. Sisi lain juga kita memiliki garis pantai yang terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Dan kita juga patut berbangga diri sebagai bangsa Indonesia memiliki 8 situs budaya warisan yang ada di dunia. Semuanya itu ada di mana? Semuanya pasti berada di teritori desa. Karena itu tidak ada objek wisata yang tidak bersinggungan dengan desa. Tapi kalau kita tengok saudara-saudaraku sahabat desa se-Nusantara, kondisi desa wisata secara umum saat ini memang kita lihat geliatnya cukup bagus. Tapi di sisi lain kita coba kalau kita telisik, ada beberapa hal yang menurut saya dan beberapa yang telah melakukan penelitian atau pemerhati paling tidak, ternyata informasi tentang desa wisata ini kurang terpublikasi secara luas. Hal ini bisa juga memang disebabkan karena mungkin akses internet di sebagian besar wilayah pedesaan masih belum maksimal. Juga mungkin kualitas aksesibilitas dan sebagainya. Berikutnya juga terbatasnya sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi, sehingga desa belum maksimal dalam memanfaatkan media digital dalam rangka untuk katakanlah mempublish ataupun menginformasikan terhadap geliat-geliat apa yang ada di desa. Kemudian kadang ada yang hanya mengikuti tren desa wisata karena desa sebelah melihat desanya, oh wisatanya bagus, kemudian ikut-ikutan, latah. Nah, ini kemudian menjadi tidak memiliki kekhususan spesifik diferensi produk yang mencirikan identitas khas suatu desa. Ini juga menjadi beberapa problem yang terjadi di desa wisata yang kita amati. Belum lagi juga kualitas SDM, baik dalam sisi edukasi maupun kesadaran masyarakat. Kurangnya komitmen bersama di dalam pengelolaan desa wisata. Saya punya pengalaman empirik dengan tim saya dari kementerian ketika berkunjung ke suatu daerah yang sebenarnya ini adalah merupakan daerah destinasi super prioritas. Saya mau ambil contoh aspek perilaku saja. Ketika kita datang, teman ini sebenarnya berangkat dari daerah tersebut. Dia ingin memesan sebuah makanan
Sebenarnya pada waktu itu dia ingin beli sarapan pagi. Begitu apa yang dia jawab ketika dia pergi sama itu? Katanya, Bang, aku mau pesan, katakanlah sebut tanda kutip, saya mau makan pagi. Apa yang dia jawab? Sudahlah Mas, lihat aja di situ tuh ada daftar menu. Kau lihat sendiri di situ, kau ambil saja di situ. Nah, kata anggota saya begitu ngomong begini, Pak, saya udah kenyang duluan sebelum makan. Nah, apa sebenarnya kesimpulan yang kita ambil dari sini? Kita lihat di sini sebenarnya ada aspek perilaku dari pelaku sebenarnya yang tidak disadari. Ini membuat orang menjadi tidak nyaman ketika berkunjung ke suatu daerah. Nah, ini menurut saya PR kita bersama yang harus kita benahi. Ini dari satu contoh kecil saja. Nah, belum lagi isu soal eksploitasi terkait dengan pelestarian lingkungan, kemudian sampah, sanitasi, eksploitasi budaya lokal dan sebagainya. Inilah beberapa problem secara sporadis yang saya coba sampaikan di dalam forum ini, sahabat desa. Tentu ini menjadi renungan kita bersama dan patut untuk kita follow up bagaimana ke depan agar persoalan-persoalan yang sebenarnya ini bisa kita atasi tidak terulang kembali dengan orang kata lain mengatakan, Pak jangan kapok ya datang ke wilayah kami. Ya jawaban, ya kapoklah saya datang. Kenapa saya kapok? Karena saya tidak mendapatkan sesuatu yang bisa saya banggakan dari pengalaman saya berkunjung berwisata ke desa ini. Ini barangkali ilustrasi terhadap persoalan-persoalan yang secara sederhana terhadap pengembangan desa wisata di suatu daerah. Sahabat Desa Nusantara yang saya cintai, saya banggakan. Nah, saya coba ingin sedikit ke teori bahwa desa wisata ini adalah, kita bicara desa wisata dalam artian luas, yaitu bisa bicara kampung atau nagari, kampung, ataupun sebutan lain sesuai dengan daerahnya masing-masing. Ini adalah sebuah kawasan yang memiliki potensi dan keunikan daya tarik wisata yang khas. Kenapa dikatakan yang khas? Karena tadi setiap desa punya ciri, punya warna, punya sesuatu yang beda dengan yang lain, sehingga dia merasakan ada pengalaman keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat di pedesaan dengan segala potensinya yang dia miliki. Maka disitulah dibutuhkan sebuah kepiawaian kita menyajikan berbagai objek, sehingga orang yang datang tadi punya kesan yang bagus, punya kesan yang mendalam untuk selalu dia ingin ceritakan dan ingin kembali kepada tempat mereka yang pernah dikunjungi. Karena itu saya ingin menyampaikan perspektif desa wisata. Yang pertama adalah seperti yang singgung di awal, seluruh desa ini di Indonesia memiliki potensi wisata. Seperti tadi, baik itu yang berbasis alam, budaya, tradisi, ataupun kreatif lainnya. Yang kedua, destinasi wisata di Indonesia ini, baik yang sekarang ini sudah terkenal maupun yang belum, adalah seluruhnya berada di teritori desa. Tidak ada yang lepas dari sebuah desa. Karena itu, desa wisata, baik itu menjadi yang destinasi utama ataupun penyangganya, pasti semua berhubungan dengan teritori desa. Yang ketiga, seluruh masyarakat desa harus mendapatkan keuntungan dari industri pariwisata. Baik secara pribadi sebagai warga desa, pelaku, maupun secara kolektif dalam masyarakat desa. Tidak boleh kita bicara desa wisata, kemudian masyarakat kita hanya sebagai penonton. Karena desalah, masyarakat desa lah yang sebagai owner atas kepemilikan desa ini. Karena itu saya menggunakan istilah masyarakat desa tidak boleh jadi penonton ketika berada mengelola desa wisata. Yang berikutnya juga ini penting untuk dipahami kita bersama. Desa wisata bukan sebuah proyek bantuan. Karena itu seluruh desa yang telah menjadi destinasi wisata yang terkenal maupun yang belum, artinya memiliki potensi wisata, ini dapat dikembangkan. Sehingga dasar pengembangan desa wisata bukan karena akan ada bantuan, baik bantuan pemerintah kabupaten, provinsi, ataupun pemerintah pusat. Sahabat Desa Nusantara yang saya cintai, yang saya banggakan, kalau konsep ini dibalik seperti yang sebenarnya tadi bantuan, ya seperti merpati dan jagung. Ketika ada jagung, merpati pada datang, ketika jagung habis, merpati akan terbang.
Artinya karena mereka membentuk desa wisata karena melihat ada si bantuan, bukan dilandasi oleh dasar kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa. Yang terakhir, industri pariwisata adalah industri kreatif. Oleh karena itu, seluruh desa di Indonesia harus dapat mengemas potensi yang ada secara kreatif dan inovatif. Siapa yang mampu mengembangkan sebuah inovasi dan kreativitas, inilah sebenarnya akan memenangkan sebuah kompetisi dalam sebuah persaingan. Ini harus dipahami bersama dalam konsepsi perspektif desa wisata. Jadi hal-hal yang begini kadang mungkin simpel, tapi kadang sebagian dari masyarakat desa kita ada hal yang memandang sisi lain. Seringkali pertanyaan yang muncul itu adalah bukan berangkat dari potensi yang dia miliki, tapi berangkat dari sisi orang luar yang apa yang bisa dibantukan kepada desa kami. Nah, ini menurut saya sebuah cara pandang yang berbeda. Sahabat desa Indonesia yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, di dalam pengelolaan desa wisata tidak hanya Kementerian Desa, kami juga bersama-sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Marifest, PMK, dan seluruh kementerian lembaga yang terkait dengan hal ini. Nah, ini kita menyepakati ada 4 klasifikasi terkait dengan desa wisata. Yang disebut dengan klasifikasi pertama adalah rintisan, yang kedua adalah berkembang, yang ketiga maju, dan yang keempat adalah mandiri. Desa mana desa wisata yang masuk dalam kategori rintisan? Yakni ketika mereka masih dalam posisi kriterianya masih berupa potensi untuk menjadi destinasi wisata. Artinya apa? Desa itu sebenarnya memiliki potensi tapi belum dikembangkan sama sekali. Artinya, maaf tanda kutip istilahnya masih perawan lah. Kemudian pengembangan sarpras juga baru sangat terbatas, bahkan mungkin belum. Dan pengunjung atau wisatawan mungkin baru taraf sedikit sekali dan itu mungkin hanya lokal desa saja. Atau hanya orang-orang tertentu yang memang paham dan tahu. Kesadaran masyarakat terhadap potensi masih belum tumbuh. Artinya, ya dia hanya dipandang sebuah anugerah Tuhan aja yang ada di desanya, tapi tidak dipandang sebagai sesuatu yang anugerah yang perlu dikembangkan untuk menjadi sesuatu yang akan memiliki nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat yang ada di desanya. Karena itu hal ini juga sangat diperlukan pendampingan, baik itu memanfaatkan sumber-sumber keuangan yang ada, termasuk di dalamnya adalah dana desa, ataupun dengan sumber-sumber yang lain. Nah, seperti tadi pengelolaan desa wisata bahkan mungkin belum terkelola dengan baik. Bagaimana dengan yang kondisi berkembang? Tentu ini kelasnya sudah naik sedikit di atasnya yang kelas rintisan tadi. Sudah mulai dikenal dan dikunjungi oleh masyarakat sekitar dan luar daerah. Kemudian sarana prasarana dan fasilitas sudah mulai muncul juga. Dan mulai tercipta lapangan pekerjaan dengan aktivitas ekonomi yang mulai geliat itu sudah tumbuh. Tentu di sini ada indikasi pertama sudah mulai baik pemerintah desa ataupun mungkin lembaga yang ditunjuk atau lembaga yang berangkat dari masyarakat ini, entah Pok Darwis, entah BUMDes, sudah mulai tumbuh dan kebijakan-kebijakan sudah mulai ada. Syukur-syukur di sini sudah mulai masuk dalam proses di perencanaan APBDes, kemudian RPJMDes dan sebagainya. Nah, kemudian untuk yang level berikutnya adalah yang maju. Ini tentu sudah sangat berbeda karena pasti dia sudah diberkembang saja kita berharap sudah memberikan kontribusi terhadap pendapatan hasil desa, apalagi yang di kondisi yang kriteria maju. Masyarakat sepenuhnya sudah sadar akan potensi wisata yang ada di desa. Sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Sarprasnya, fasilitasnya sudah memadai. Masyarakat sudah berkemampuan untuk mengelola usaha pariwisata dan tentu pengelolaan pemanfaatan sumber-sumber baik yang berangkat dari saya katakan tadi dari dalam maupun bermitra dengan pihak lain dan sistem pengelolaannya sudah berdampak bagi ekonomi desa dan pendapatan asli desa. Nah tentu yang paling tinggi adalah kelasnya adalah atau klasifikasinya yang mandiri, yakni masyarakat desa
sudah memberikan inovasi di dalam pengembangan potensinya, kemudian sudah menjadi destinasi yang dikenal di mancanegara dan konsep berkelanjutan yang sudah diakui secara dunia, surplusnya pun sudah memenuhi standar dan pengelolaan sudah kolaboratif, inovasi berbasis produk sudah ada dan mampu memanfaatkan promosi mandiri melalui teknologi informasi dan komunikasi. Sahabat Desa Nusantara yang saya cintai, yang saya banggakan, tadi saya katakan bahwa desa itu pada dasarnya memiliki potensi dan aset. Karena itu desa wisata ini tentu ada 4 hal paling tidak kita perlu lihat. Yang pertama adalah jenis desa wisata yang bersumber dari keunikan alam. Karena anugerah Tuhan diberikan bahwa desanya memiliki potensi tersebut. Baik itu dari pegunungannya, lembah, pantai, sungai, atau berbagai bentuk alam unik lainnya. Yang kedua adalah sebagai bentuk entitas masyarakat, dia berbasis atas keunikan sumber daya budaya lokal. Entah itu tradisi, kemudian katakanlah semacam kepercayaan, adat, kemudian mata pencaharian. Ini sebenarnya sesuatu yang memang memiliki daya tarik tersendiri antara desa, daerah tertentu dengan daerah yang lain juga berbeda. Yang ketiga, tentu kita dengan perkembangan teknologi, kemudian ada desa wisata kreatif. Artinya sebenarnya desa itu pada dasarnya awalnya memang tidak ada, tapi kreativitas dari sumber daya manusia yang ada di desa itu memunculkanlah industri rumah tangga, memunculkanlah kerajinan, kesenian dan sebagainya yang menjadi daya tarik utama. Nah, yang bagus adalah sebenarnya desa wisata berbasis kombinasi. Ya, ini bisa mengkombinasikan dari ketiga hal tadi menjadi sebuah kolaborasi di tingkat desa, baik yang bersumber dari alam, kemudian budaya, bahkan kreatif. Nah, ini tergantung memang tingkat perkembangan sebuah desa. Sahabat Desa Nusantara yang saya cintai, yang saya hormati, karena itu desa wisata harus dianggap sebagai sebuah ekosistem. Sebagai sebuah ekosistem artinya di situ bagaimana seluruhnya tadi, baik yang saya katakan tadi seperti alam dan sebagainya merupakan sebuah atraksi yang menjadi memang utama, yang ditampilkan sebagai sebuah daya tarik, tapi itu juga harus didukung oleh amenitas. Amenitas artinya sarana-sarana pendukung yang ada di desa, baik itu katakanlah gazebo misalnya, atau tempat penginapan dan sebagainya, kalau memang itu sudah bukan homestay misalnya. Juga aksesibilitas, bagaimana desa wisata dilihat sebagai sebuah ekosistem, sebagus apapun kalau aksesibilitasnya menuju ke sana juga tidak bagus, tentu akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan desa wisata tersebut. Yang berikutnya adalah aktivitas, tentu perlu diramu sedemikian rupa, dan yang pemegang kunci tentu di dalam SDM yang unggul, karena sumber daya manusianya lah pemegang kunci dari untuk meramu dari keseluruhan tadi, mulai atraksi, amenitas, aksesibilitas, dan aktivitas. Prinsip yang harus ditetapkan dalam pengembangan desa wisata berkelanjutan, tadi sebenarnya sudah saya singgung, bagaimana pertama adalah dari aspek ekonomi, harus memberikan nilai manfaat secara ekonomi kepada masyarakat, baik bagi pembangunan wilayah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Yang kedua adalah dari sisi sosial budaya. Masyarakat harus terlibat secara aktif di dalam aktivitas di desa wisata dan tetap menjaga nilai-nilai, norma, keseharian, budaya yang berlaku di masyarakat desa. Jangan sampai justru industri pariwisata atau desa ini menjadikan merusak terhadap tata nilai tradisi budaya yang sudah ada. Ini sangat tidak diharapkan. Karena itu keaslian atas atraksi yang ditawarkan sebagai sebuah ciri khas aktivitas desa ini sangat diharapkan, baik tadi saya katakan dari alam, budaya maupun SDM setempat. Kemudian juga kita harus melihat dari aspek lingkungan, bagaimana memperhatikan kelestarian lingkungan dengan meminimalisir dampak yang timbul. Karena itu juga kita harus memberikan bukan hanya untuk kebutuhan generasi sekarang, tapi bukan untuk kebutuhan generasi yang akan datang. Teknologi saat ini juga tidak bisa diabaikan karena dalam rangka memasarkan
desa wisata yang berkelanjutan tentu kita perlu teknologi, apalagi di era seperti sekarang ini, dunia tanpa batas kalau teknologi dalam genggaman. Pengalaman berwisata tentu terjadi interaksi yang antara wisatawan dengan yang masyarakat desa seperti yang saya contohkan tadi. Jangan kapok, ya kapoklah karena sesuatu yang dibawa tidak memberikan kesan yang baik. Tetapi saya yakin ketika kita mampu membangun sebuah relasi komunikasi dengan masyarakat dan wisatawan, tentu yang terjadi adalah komunikasi dan akan menceritakan tentang kebaikan-kebaikan yang akan menjadi daya tarik untuk kembali ke desa wisata dan akan mengajak teman. Itulah pengalaman berwisata yang dimaksud. Sahabat Desa Nusantara yang saya cintai, saya hormati, tentu dengan pengelolaan desa wisata kita ingin mendapatkan sebuah manfaat, baik dari segi tingkat kemajuan taraf hidup masyarakat desa, termasuk bagaimana melestarikan tradisi tadi. Kemudian bagaimana juga kita mendapatkan manfaat perekonomian bagi masyarakat di desa, meningkatkan keberadaan industri kecil dan menengah, dan promosi produk lokal. Banyak sekali kekayaan sebenarnya yang dimiliki oleh masyarakat desa, baik itu melalui industri rumah tangga, handmade, termasuk pengelolaan terhadap kreativitas yang ada di desa. Persoalannya adalah banyak hal mereka yang belum tergali dengan baik. Karena itu kita harapkan melalui pengembangan desa wisata, manfaat ini juga bisa dirasakan oleh industri rumah tangga. Contoh pada saat ini kita di era pandemi COVID. Banyak empon-empon yang sebenarnya bisa dimodifikasi baik dalam bentuk tampilan ataupun dalam sebuah produk yang bisa menjadi bagian dari oleh-oleh di sebuah wisata tersebut yang bisa dibawa pulang. Ini sebagai contoh ilustrasi kecil saja ketika kita ingin mendorong bagaimana keterlibatan seluruh elemen yang ada di desa untuk bersama-sama mendapatkan manfaat dari pengembangan desa wisata. Karena itu perlu dilakukan sebuah integrasi yang pentahelik dari seluruh pemangku kepentingan. Ini tidak cukup hanya di pemerintah desa, tapi juga perlu supradesa untuk bersama-sama, baik itu pemerintah kabupaten, OBD yang ada, provinsi, pusat, kemudian dikolaborasikan dengan akademisi, pebisnis, kemudian media, komunitas, ini sangat diharapkan. Keterbatasan akses dan SDM yang ada di desa tadi perlu uluran tangan kita semua. Baik dari sisi tadi misalnya akademisi yang menggunakan konsep-konsep bagaimana melakukan standar bisnis yang tepat, sertifikasi produk, keterampilan SDM dan sebagainya. Pebisnis tentu yang mereka mengelola warung masyarakat, pelaku usaha dan sebagainya. Komunitas yang selalu aktif menjadikan narahubung antara kebutuhan para wisatawan misalnya dengan objek yang ditawarkan oleh sebuah desa. Pemerintah sebagai regulator dan tentu yang memiliki sebuah otoritas baik di proses perencanaan, pelaksanaan, kebijakan dan sebagainya, perizinan, tentu ini hal yang penting. Jangan sampai sebuah desa memiliki konsepsi yang katakan desa wisata yang begitu bagus, di area yang memang penyangga pariwisata yang bagus, kemudian kebijakan di supradesanya ini adalah bertolak belakang dengan apa yang ada. Karena itu perlu dipadukan antara aspek perencanaan yang dari bawah dan perencanaan di atas menjadi sebuah satu sinkronisasi yang bottom up maupun top down ini. Media tidak kalah pentingnya karena dia akan banyak memberikan informasi-informasi juga terkait dengan kontrol sosial atas apa yang terjadi di dalam desa wisata. Kita tidak pungkiri ada yang salah kaprah di dalam pengelolaan wisata, kemudian hal-hal yang negatif muncul di situ. Ini perlu ada sebuah penyeimbang. Karena itu pentahelik ini sangat diperlukan untuk saling berkolaborasi untuk mendorong terutama desa wisata yang saat ini sedang geliat untuk tumbuh dan berkembang. Sahabat Desa Nusantara yang saya banggakan,
Tadi saya katakan konsep desa wisata ini adalah basis budaya, alam, dan buatan. Tentu atraksi aktivitas dan terpenting tadi peran tadi ada branding. Karena itu ini pada kesempatan saya ingin coba mengajak dan membawa alam pikir kita kepada para pengelola desa wisata. Ayo bikin yang membedakan antara desa wisata Bapak Ibu dengan desa wisata yang lain. Bikin ciri tertentu, bikin branding tertentu yang membedakan sehingga orang akan ketika menyebut sebuah nama, menyebut sebuah kata, itu akan terbawa inspirasinya kepada, oh kalau bicara soal, contoh maaf nih, Ponggok, orang pikirnya pasti ada, oh wisata di sana sebuah kolam, kemudian. Tapi begitu ngomong Pujon Kidul, nah pasti akan terbawa sebuah bayangan kita, ilustrasi apa yang ada di sana. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini branding sangat penting karena dengan branding itulah kita akan mengetahui sebenarnya pencitraan apa yang ingin kita lakukan untuk menarik dan melekat di benak konsumen atau benak para wisatawan kita. Jadi kalau walaupun belum pernah datang, tetapi begitu nanti dari bahasa yang tadi orang yang pernah mendapatkan dari informasi sebuah media misalnya, atau mendapatkan informasi dari sebuah sahabat, teman, tapi dia akan menjadi sebuah tantangan ketika brandingnya tepat. Nah, kemudian juga advertising ini dalam rangka untuk menyampaikan pesan yang terkait dengan apa sebenarnya yang objek yang ada di sana. Dan yang terakhir adalah dari sisi tentu marketingnya, sellingnya ini perlu sangat beragam yang bisa kita lakukan. Karena itu peran masyarakat, pemerintah, dan industri, utamanya industri yang bergerak di bidang pariwisata dan kreatif ini sangat penting. Juga tidak kalah penting juga menurut saya yang perlu kita lihat sekali lagi, kadang itu di tahun pertama bagus, desa wisata itu bergerak, bergeliat. Tapi itu masuk tahun kedua, ketiga, ini tanda kutip saya mengatakan dalam situasi normal, tidak dalam posisi pandemi COVID. Ternyata apa? Ternyata kita lupa ketika setelah melakukan di tahun pertama sudah bagus, karena mungkin di tahun pertama orang penasaran ingin melihat. Tapi karena begitu melihat di sana tentang kebersihannya, toilet, itu kelihatannya sepele. Tapi mohon maaf, ketika kita datang sebuah wisata, mau cari toilet saja susah. Sudah susah, tidak higienis lagi. Nah, ini juga penting. Kemudian infrastruktur, kemudian kesiapan informasi teknologi. Ini juga menjadi sebuah rangkaian yang harus sama-sama kita, aspek penting harus kita perhatikan. Karena itu saya ingin menekankan pada 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana komitmen para pemangku kepentingan. Saya katakan tadi mulai dari level yang paling bawah di desa. Desa ini tidak hanya kepala desa sebenarnya, tetapi termasuk unsur-unsur yang ada di desa. Ya, badan permusyawaratan desanya, kelembagaan desa, pemudanya, karang tarunanya, tokoh masyarakatnya, dan semuanya. Yang kedua adalah bagaimana kita untuk bisa berkomitmen dalam peningkatan kapasitas pelaku desa wisata dan masyarakat yang melahirkan champion atau SDM desa wisata yang mumpuni dan unggul. Karena inilah sebenarnya yang akan menjadi influencer kepada masyarakat kita, memberikan sebuah edukasi dan sekaligus barangkali akan mengajak mempengaruhi masyarakat dan siapapun yang terkait dengan desa wisata ini. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mendorong adanya kemampuan menjadi agen berubah. Karena sebenarnya untuk melakukan perubahan diperlukan ada sebuah, saya mohon maaf kadang sering menggunakan agak sedikit anekdot gitu. Antara provokator dengan motivator itu bedanya tipis, karena sama-sama mempengaruhi. Hanya persoalannya ketika bicara motivator, promosinya adalah ke dalam positif, biasanya provokator kepada negatif. Tapi intinya kesimpulannya adalah sama-sama mempengaruhi. Karena itu kalau stigma negatif kita balik kepada positif, jadilah motivator. Karena itu diperlukanlah kemampuan menjadi agen berubah sebagai trainer of trainer misalnya kepada para champion yang lain. Nah ini juga perlu kiranya kita melibatkan pihak-pihak terkait.
Sahabat Desa Nusantara yang saya banggakan, bicara terkait dengan SDM, karena bicara desa tidak lepas dari SDM, bicara wisata juga dari SDM. Bagaimana dua hal ini kita lakukan, peningkatan dari kapasitas pelaku pariwisatanya dan peningkatan kapasitas bagi kelembagaan yang mengelola desa wisata. Dari sisi kapasitas pelaku wisata di desa, kita bagaimana penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli, atau dengan lebih kerennya kita melek wisata. Seperti saya contohkan ilustrasi ketika saya datang ke suatu daerah tadi. Yang kedua adalah bagaimana penguatan dan pengembangan produk wisata di desa yang potensial. Karena inilah namanya berkelanjutan, nggak akan mungkin itu kita hanya bicara hari ini, tapi bagaimana besok, lusa, dan seterusnya ada kontinuitas dan keberlanjutan. Dari sisi pengelola, tentu bagaimana kita memperkuat jaringan. Karena bisa jadi kita eksis pada hari ini, kompetitor kita dari luar akan selalu datang dan akan selalu bersinggungan dengan kita dan tidak pernah permisi kepada kita untuk melakukan sebuah kompetisi. Karena itu memperkuat jaringan dan produksi untuk proteksi dalam sini adalah tanda kutip untuk kita tetap eksis di dalam memenangkan sebuah pertarungan di persaingan. Karena itu perlu dilakukan. Dan penguatan kelembagaan serta tentu pengembangan terus dari menggerakkan seluruh potensi termasuk kelayakan usaha yang digerakkan oleh BUMDes di dalam industri pariwisata ini. Negeri ini beragam budaya, suku dan agama terpancar mempesona, memukau seluruh mata dunia. Kita bersatu membangun bangsa yang indah, wujudkan cita-cita bersama Kementerian Desa. Mari lestarikan dan kembangkan desa wisata. Oh, oh, oh. Untuk kita jaga semua eloknya bersama-sama. Kau yang ku cinta, Kementerian Desaku Indonesia. Kita bersatu membangun bangsa yang indah, wujudkan cita-cita bersama Kementerian Desa. Mari lestarikan dan kembangkan desa wisata. Oh, oh, oh. Untuk kita jaga semua eloknya bersama-sama. Kau yang ku cinta, Kementerian Desaku Indonesia. Wisata, oh, oh, oh. Untuk kita jaga semua eloknya bersama-sama. Kau yang ku cinta, Kementerian Desaku Indonesia.
Sahabat Desa Nusantara yang kami banggakan, perlu kami juga sampaikan pada kesempatan ini, tentu kita perlu sekali lagi memberdayakan masyarakat lokal. Di setiap kesempatan selalu ingin saya katakan bahwa masyarakat desa lah sebagai owner yang ada di desa. Karena itu mereka tidak boleh lepas, tidak boleh mereka ditinggalkan, tidak boleh mereka hanya menjadi penonton di desa sendiri. Karena itu pengembangan desa wisata ini perlu dan harus memberdayakan masyarakat lokal. Bagaimana memberdayakannya? Yang pertama adalah karena seperti saya katakan tadi, mereka punya kekasan terhadap apa yang dia miliki karena harus berciri khas desa setempat. Ketika misalnya membangun homestay, warung dan sebagainya harus terintegrasi dengan pemukiman masyarakat. Juga tentu yang perlu kita lakukan edukasi bagaimana mereka memberikan sebuah pelayanan yang dulu dikenal dengan istilah pelayanan prima dan memiliki standar yang memang ini harus dilakukan berstandar internasional. Kenapa demikian? Karena kita tentu terikat oleh norma-norma yang memang menjadi sebuah dasar bagi bagaimana sebuah objek wisata itu memiliki standarisasi sehingga dia layak untuk dikunjungi dalam skala nasional maupun internasional. Nah, dari sisi pemberdayaan masyarakat lokal tentu harus terus dilakukan bersama-sama. Dilakukan pendampingan, penguatan kapasitas organisasi pengelola desa wisatanya, juga mendorong berkembangnya pariwisata dengan peningkatan kelengkapan sarana prasarana maupun infrastruktur yang ada, serta terus didampingi menggunakan melalui bimbingan teknis misalnya, sebagai bagian dari alih pengetahuan ataupun teknologi sebagai bentuk transfer knowledge sehingga dari waktu ke waktu terus selalu ada asupan pengetahuan, ada asupan terkait dengan perkembangan sehingga masyarakat kita ini selalu dinamis di dalam sebuah pengetahuannya maupun dinamis menyikapi perkembangan yang ada. Salah satu lembaga ekonomi yang ada di desa itu adalah Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa bersama ini diharapkan mampu menjadi salah satu penopang terkait aktivitas ekonomi yang ada di desa. Karena itu desa wisata atau usaha pengelolaan desa wisata ini bisa menjadi salah satu unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa untuk sebesar-besar peningkatan pendapatan desa dan pendapatan masyarakat. Dengan harapan tentu BUMDes nanti bisa menjadi tanda kutip mesin pencipta uang bagi desa. Ya tadi katakan ada dua, yang pertama adalah untuk masyarakatnya, yang kedua adalah untuk pemerintahannya. Baik dalam rangka contoh yang terjadi seperti disebutkan tadi di Bojon Kidul, dia mampu menghasilkan PAD di ini kondisi sebelum Covid ini 1,7 miliar dengan rata-rata yang terlibat di dalam aktivitas ini adalah 600 orang per hari. Juga diharapkan BUMDes bisa menjadi sebagai konsolidator atas produk desa. Seperti tadi, karena ada UMKM, ada home industry, ada rumah tangga, handicraft dan sebagainya bisa dikonsolidasikan kemudian dipasarkan oleh Badan Usaha Milik Desa sebagai pengungkit kegiatan ekonomi masyarakat desa. Ini juga contoh yang dikelola terkait dengan mengembangkan edukasi pengolahan susu misalnya di Banyuwangi, kemudian memberikan pelayanan terhadap kebutuhan yang belum dapat diberikan oleh pemerintah, menjalankan proses produksi dan peningkatan nilai tambah bagi barang-barang yang ada di desa. Sahabat desa yang saya cintai, saya pikir ini tidak perlu saya ungkapkan secara luas. Saya pikir BUMDes ini sebagai pengelola desa wisata tentu harus terlibat di dalam mulai proses identifikasi sampai kepada perencanaan, musyawarah dan sebagainya, sehingga nantinya menjadi ruang sekaligus step by stepnya akan kelihatan di mana peningkatan perekonomian desanya, mengoptimalkan aset apa yang dikelola, pengelolaan potensi ekonomi dan seterusnya, sehingga nanti menjadi sebuah katakanlah unit yang dikelola oleh BUMDes ini unit
pariwisata ini menggambarkan sebuah mandat yang diberikan oleh masyarakat desa. Sahabat Desa Nusantara yang saya hormati, kadang banyak yang bertanya, terus kamu dapat uang dari mana untuk bisa mengelola desa wisata? Di dalam sumber pendapatan desa kita mengenal ada 7 sumber keuangan yang ada di desa. Yang salah satunya adalah pada saat ini kita punya dana desa. Selain pendapatan asli desa, kemudian katakanlah juga bantuan keuangan dari kabupaten, provinsi, pusat, bagi hasil, pajak dan sebagainya. Tetapi yang paling utama adalah harus didasarkan pada kekuatan yang kita miliki dulu. Karena itu harus terpikirkan, terintegrasi di dalam menyusun konsep dalam rangka membangun desa wisata, sumber-sumber tadi. Bahkan bermitra dari pihak lain pun sangat dimungkinkan. Karena itu perlu kiranya kita di dalam pendanaan desa wisata ini juga dipikirkan baik dari sisi kekuatan internal maupun dalam rangka juga mungkin kerjasama dengan pihak lain termasuk katakanlah berkoordinasi dengan supradesa. Di dalam memanfaatkan dana desa bisa digunakan di dalam rangka untuk pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana prasarana desa. Promosi desa wisata diutamakan mungkin melalui gelar budaya, termasuk misalnya menjadi agenda-agenda yang sudah terjadwal. Misalnya setahun berapa kali, mulai bersih desa, misalnya hari ulang tahun desa, atau mungkin sedekah bumi dengan bahasa-bahasa daerah masing-masing. Kemudian melalui pelatihan pengelolaan desa wisata, kemudian kerjasama dengan pihak ketiga, misalnya melalui investasi kepada desa wisata, kegiatan pengembangan desa lainnya sesuai dengan kewenangan yang diputuskan di dalam musyawarah desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 telah mengeluarkan kebijakan prioritas penggunaan dana desa tahun 2021, antara lain adalah digunakan yang pertama untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, kemudian program prioritas nasional desa, dan yang ketiga adalah terkait adaptasi kebiasaan baru. Kita memang hari ini masih pada situasi pandemi COVID, maka adaptasi kebiasaan baru menjadi salah satu kunci di dalam penanganan untuk desa aman COVID. Nah, tetapi saya sampaikan tadi memang pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa dan yang merata ini menjadi salah satu yang tetap kita ruangkan di situ, sehingga desa-desa yang memang memiliki potensi dapat memanfaatkan ini dalam rangka untuk pengembangan desa wisata. Kementerian Desa pun meski mengalami dinamika, Bapak Ibu dan sahabat Desa Nusantara, di tahun 2021 sebenarnya kita juga memberikan mendapatkan mandat untuk melakukan tematik kepada pertama adalah destinasi super prioritas, kemudian destinasi prioritas nasional, dan termasuknya mungkin juga prioritas kementerian yang difokuskan di dalam rangka pengembangan objek wisata desa melalui pembangunan jalan lingkungan, pembangunan toilet, kemudian pembangunan homestay, kios, kedai, gazebo, misalnya barisan dan sebagainya. Meskipun di dalam perjalanan karena saat ini kebutuhan keuangan negara lebih banyak difokuskan dalam penanganan COVID sehingga mengalami refocusing, tetapi yang perlu kami sampaikan di sini adalah sebagai sebuah komitmen dari pemerintah dalam rangka mendukung desa wisata, salah satunya adalah melalui penyaluran bantuan pengembangan objek wisata desa. Nah, ini juga dilakukan di kementerian meskipun sangat terbatas dan nilainya juga pada tahun ini mendapatkan karena kena refocusing sehingga tidak, meskipun tidak signifikan, tapi yang harus kita hargai hormati adalah adanya komitmen dari pemerintah. Sahabat Desa Nusantara yang saya hormati, dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia seperti yang bilang di awal, saya katakan bahwa salah satu yang paling terpukul adalah industri pariwisata. Karena itu dampak pandemi COVID terhadap Indonesia seperti ini, selama pandemi COVID-19 kedatangan turis global mengalami penurunan cukup drastis.
Kemudian ada data ini 58% hingga 78% mengakibatkan penurunan pendapatan negara dari sektor pariwisata. Kemudian bulan Juli kunjungan wisatawan turun hingga 64% dibandingkan tahun 2019. Pandemi mempercepat proses migrasi digital. Kita dulu nggak pernah mengenal online, belanja online, kemudian kemana-mana kita digital. Nah, saat ini menjadi sesuatu yang menjadi kebutuhan utama. Juga ada yang COVID-19 ini membuat kesehatan dan keamanan menjadi prioritas utama. Wisata alam akan menjadi tren populer yang digemari masyarakat dalam kondisi new normal. Wisatawan berusaha lanjut akan mengurangi aktivitas libur di luar dan sebaliknya wisatawan yang muda akan lebih meningkat. Karena itu kita perlu ada strategi ini untuk pengelolaan wisata di masa pandemik ini. Yang pertama adalah kita perlu penguatan terkait dengan virtual tour. Semua destinasi wisata bisa terpaksa tutup dan ini dan sepi. Karena itu kita mungkin perlu inovasi teknologi dalam rangka untuk membantu pariwisata untuk survive. Kemudian juga private picnic paket. Ini ada layanan paket wisata khusus mini group atau paket wisata eksekutif akan menjadi populer sebab masyarakat cenderung lebih nyaman. Kemudian staycation, orang akan lebih memilih liburan yang tidak banyak bersentuhan dengan orang lain. Desa wisata saya pikir lebih menjadi bagian yang penting karena di situ akan menjadi sesuatu yang lebih alam dan sebagainya. Karena itu sekali lagi saya perlu sampaikan, peluang yang bisa kita ambil pelaku wisata mereka untuk melakukan perjalanan wisata domestik dibandingkan perjalanan ke luar negeri. Pelaku wisata akan cenderung memilih berwisata ke tempat terbuka dan jauh dari keramaian. Pemanfaatan teknologi memiliki peran yang penting karena itu desa wisata memberikan peluang yang sangat besar untuk bisa maju untuk menyambut tantangan dan peluang ini. Karena itu ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pengelolaan desa wisata terhadap kondisi pandemi COVID, pengelola tempat wisata harus benar-benar memahami terkait dengan protokol kesehatan. Pengunjung juga harus benar-benar clear kalau memang sehat menuju ke sana, dan yang ketiga adalah pengelolanya itu sendiri harus mampu menata diri, tahu diri kalau memang ketika memang kondisi tidak bagus jangan sampai katakanlah melakukan kerjaan, lebih baik itu adalah tinggal di rumah. Terakhir sebelum saya tutup pada akhiri session ini saya ingin menyampaikan kepada sahabat Desa Nusantara, kami ingin melakukan sebuah pendataan agar kami juga lebih update terhadap perkembangan desa wisata. Kami persilahkan kepada sahabat-sahabat desa untuk bisa memberikan masukan, bisa memberikan sebuah input data. Kami punya Google Form yang selama ini kita coba untuk secara sederhana kami kembangkan untuk mencoba melakukan pendataan terhadap desa wisata yang ada di Indonesia. Ini contoh pendataan profil desa wisata, nanti bisa diisi, kemudian apabila diisi, berikutnya nanti akan muncul gambaran yang dapat kami, paling tidak gambaran yang kami dapatkan di dalam Google Form ini, kami akan tahu desa wisata Bapak Ibu sekalian. Mungkin bisa ditampilkan contoh hasil dari hasil pendataannya saja. Nah ini kami akan contoh mendapatkan sebuah informasi terkait dengan desa wisata yang ada di Bapak Ibu sekalian. Contoh misalnya Sukabumi. Saya baca contoh Sukabumi. Oh, Sukabumi ada namanya desa Kebon Manggu. Nah ini contoh desa Kebon Manggu. Oh, berdiri tahun berapa? Tahun 2020-21. Status desanya berkembang. Wisata alamnya Karangpara. Pengelolanya siapa? BUMDes. Pendapatan berapa? Oh, sudah 120 juta per tahun misalnya. Pengunjungnya berapa? Kontribusinya berapa? Nyerap tenaga kerja berapa? Jarak dari kabupaten pusat katakanlah kota ke lokasi berapa. Nah, informasi semacam ini mungkin ini sangat sederhana, tetapi saya pikir bisa dikembangkan. Ini nanti justru saya berharap ketika desa wisata mengelola betul melalui media-media yang mereka miliki bisa dieksplor sehingga orang akan datang dari sini. Saya berpikir dari Jakarta, saya mau datang katakanlah ke NTT,
ke Labuan Bajo di desa X, objek wisatanya X, saya sudah tahu berapa yang saya butuhkan waktu untuk ke sana, budget saya berapa, apa yang akan saya lihat, saya akan tinggal berapa di sana, itu akan mendapatkan informasi yang begitu lengkap. Nah, ini hanya sebuah data atau gaul yang sangat sederhana yang barangkali nanti akan berguna bagi kami di kementerian, terutama untuk melihat sekarang existing saat ini sudah berapa desa wisata yang sedang bergeliat di desa-desa di sahabat Desa Nusantara ini. Barangkali beberapa ilustrasi-ilustrasi yang kami sampaikan tadi mudah-mudahan memberikan sebuah cakrawala bagi kita semua sahabat Desa Nusantara yang para pemerhati, para pelaku, dan tentu yang semuanya yang mengikuti di Akademi Desa ini. Kesempatan hari ini mungkin belum cukup untuk kita berdiskusi, untuk saling sharing pengetahuan, tetapi saya tetap terbuka dan mudah-mudahan nanti di kesempatan yang berikutnya, baik melalui media Akademi Desa ini ataupun melalui media-media yang lain, kita semua bisa saling bertukar informasi, saling bertukar pengetahuan, dan saling memberi untuk bisa mendorong kemajuan desa-desa wisata di Indonesia. Saya berharap nantinya desa kita menjadi lebih maju dan mandiri. Di sisi lain, sekali lagi saya ingin berpesan dan menyampaikan himbauan, mumpung saya ada kesempatan di Akademi Desa. Pandemi COVID belum berakhir, sekali lagi belum berakhir. Kondisi masyarakat kita ini butuh uluran tangan kita semua. Karena itu para pemangku kepentingan yang ada di desa, para pendamping desa, pemerintah desa, dan pemerintah kabupaten, salah satu kebijakan saat ini selain untuk dana desa tadi saya katakan adalah untuk mendorong bagaimana perlindungan sosial dan bantalan ekonomi masyarakat. Mohon bantuan langsung tunai yang menjadi hak warga yang memang memenuhi kriteria dan memenuhi syarat untuk menerima. Mari kita bantu, kita dampingi, dan kita fasilitasi untuk pencairannya agar lebih cepat dan salur dan benar-benar bermanfaat kepada masyarakat kita. Saya pikir demikian, Bapak, Ibu, dan sahabat Desa Nusantara yang saat ini hadir mengikuti di dalam Akademi Desa. Sekali lagi salam untuk semuanya, salam sehat untuk saudara-saudaraku di seluruh Nusantara. Saya Sugito, Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, menyampaikan salam untuk keluarga semua yang di Sabang sampai Merauke. Salam sehat, salam ini di 17 menjelang 17 Agustus, salam merdeka. Mudah-mudahan kita semua kemerdekaan hakiki terwujud bagi kita semua bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.